Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, ayah, bunda, ustaz dan ustazah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di pagi hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di majelis ilmu, majelis untuk memperbaiki keimanan kita. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan majelis ilmu. Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian mampir di dalamnya. Maka Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah beliau bersabda, "Hilaqadz dzikir." Taman surga adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu untuk mengingat Allah Ta'ala. Innalillahi sayyaratin minal malaikah. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang ditugaskan untuk yabhathuna an majalisi dzikir, untuk mencari majelis-majelis zikir. Fa idza wajaduhum hafu bihim. Kalau malaikat sudah mendapatkan majelis ilmu, maka malaikat akan duduk bersama mereka, akan duduk bersama jamaah sampai selesai. Oleh itu kita sangat penting untuk terus belajar duduk di majelis ilmu untuk perbaiki keimanan kita. Pada kesempatan kita kali ini kita sedikit akan mengingatkan tentang tugas sebagai orang tua, di mana agama kita adalah agama yang sempurna dan paripurna. Agama kita adalah agama yang sempurna dan paripurna. Semua aktivitas pasti ada fikihnya. Allah Ta'ala sudah berfirman tentang kesempurnaan Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini, yaitu hari Jumat 9 Dzulhijjah, ketika Rasulullah sedang haji terakhir yang dinamakan dengan Hajjatul Wada. Pada hari ini, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. "Wa atmamtu alaikum nikmati." Dan aku cukupkan kenikmatanku kepada kalian. "Wa raditu lakumul Islam madina." Dan saya ridhoi Islam sebagai agama kalian. Berarti agama kita itu sudah sempurna. Semuanya sudah dibahas dalam agama kita tentang fikihnya. Kalau seandainya buang hajat, kita buang hajat sesuatu yang kotor, itu saja fikihnya ada fikihnya. Apalagi fikih menjadi orang tua. Bagaimana kalau kita memiliki anak, itu juga ada fikihnya. Sehingga untuk menjadi orang tua, untuk menjadi seorang tua, ini ada ilmunya, ada fikihnya. Tetapi yang menjadi masalah di kita dan itu problem pendidikan kita sekarang, kita siap menjadi sosok suami dan istri, tetapi jarang di antara kita yang siap menjadi sosok ayah dan bunda. Nah, jadi ini problem pendidikan, ini problemnya nanti di sini. Sumber masalah dalam dunia pendidikan karena banyak orang yang siap menjadi sosok suami dan istri, tetapi jarang yang siap menjadi sosok ayah dan bunda. Dan itu sumber masalah di pendidikan kita zaman sekarang. Kenapa seperti itu? Yaitu kenapa banyak di antara kita yang siap menjadi sosok suami dan istri, tetapi jarang di antara kita yang siap menjadi sosok ayah dan bunda untuk anaknya.
Masalahnya di mana? Masalahnya di mindset. Masalahnya di mindset. Mindset kita sudah rusak. Disebabkan karena dunia pendidikan sekarang. Jadi dunia pendidikan di akhir-akhir ini merusak mindset dalam dunia pendidikan. Mindset kita selama ini dan ini harus kita rubah. Maka itu parenting itu tujuannya merubah, memperbaiki mindset. Kebanyakan kita mindsetnya, pikirannya bahwa mendidik itu tugasnya guru sekolah. Sedangkan orang tua kan tugasnya kan kerja, cari biaya, cari fasilitas untuk anak. Sedangkan mendidik itu kan tugasnya sekolah, bukan tugasnya orang tua. Gara-gara pemikiran seperti ini, mindset seperti ini, akhirnya banyak orang ketika mau menikah dia pelajari fikihnya. Kita rasakanlah, kita semuanya mungkin merasakan itu. Kita dulu ketika mau menikah, kita belajar fikihnya, tanya sama ustadz bagaimana pernikahan yang syar'i, kemudian pelajari fikih pernikahan sampai dari A sampai Z dan yang lainnya lah, luar biasa kita. Tapi pertanyaan, ketika kita mau jadi ayah, kita mau jadi ibu, kita mau punya anak, kita pelajari nggak bagaimana menjadi sosok ayah dan ibu? Itu kita nggak pernah belajar bagaimana sosok menjadi orang tua. Nah itu saya katakan banyak di antara kita yang siap menjadi suami dan istri, tetapi jarang di antara kita yang siap menjadi sosok ayah dan bunda. Kenapa seperti itu? Karena mindset kita sudah rusak. Pikiran kita, mindset kita, belajar itu ya sekolah. Sehingga namanya anak belajar itu ya di mana? Ya di sekolah, di pondok pesantren. Terus kalau anak di rumah belajar enggak? Enggak. Karena kita itu enggak punya ijazah, orang tua kan kita bukan S1 pendidikan. Ya, apalagi kita hanya petani. Sehingga kita enggak bisa mendidik. Maka kita katakan dulu ulama-ulama salaf kita, para sahabat, para tabi'in, mereka enggak punya gelar. Mereka juga enggak pernah kuliah. Tapi muncul dari generasi mereka orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena untuk menjadi orang tua tidak syaratnya harus S1. Syaratnya tidak harus menjadi seorang guru sekolah. Sehingga fahami bahwa mendidik bukan hanya mengajar di sekolah. Anak kita, mereka nanti akan belajar di 3 tempat. Anak kita itu nanti akan belajar di 3 tempat. Maka tempat-tempat ini kita siapkan pendidiknya. Dan beda-beda pendidiknya. Yang pertama, nanti anak kita akan belajar di rumah. Sehingga rumah itu adalah tempat pendidikan, bukan tempat sekolah. Sekolah ya di sekolah. Sekolah ya di pondok pesantren. Tapi anak kita akan belajar di rumah. Terus siapa gurunya? Gurunya orang tuanya. Gurunya adalah orang tua. Sehingga jadikan Anda, wahai orang tua, wahai ayah dan bunda, jadikan Anda pendidik pertama bagi anak. Kemudian yang kedua, nanti anak akan belajar di sekolah. Sehingga dinamakan dengan sekolah atau di pondok pesantren, mondok. Itu cuma sepertiga. Sehingga siapa pengajarnya? Pengajarnya ya guru sekolah, ustadz dan ustadzah di pondok pesantren, itu gurunya. Kemudian yang ketiga, nanti anak kita akan belajar antara sekolah dengan rumah. Yaitu di mana? Di masyarakat. Anak kita akan belajar ketika bermuamalah di masyarakat. Siapa gurunya? Gurunya ya masyarakat. Mereka akan menjadi guru bagi anak-anak kita. Kalau guru-gurunya rusak, masyarakat rusak, maka anak kita pun akan terkontaminasi. Tetapi ketika masyarakat kita itu baik, cocok untuk mendidik anak kita, maka akan muncul generasi-generasi yang hebat. Sehingga perlu kita pahami ya, ayah dan bunda, bahwa mendidik bukan sekolah. Sekolah itu hanya sepertiga dari pendidikan. Tetapi jangan sampai pendidikan disamakan dengan sekolah. Ya belajar itu ya sekolah. Sehingga kalau anak nggak belajar, anak di rumah, berarti anak nggak sekolah, anak itu nggak belajar. Tidak, anak di rumah ya akan belajar, anak di sekolah ya belajar, anak di lingkungan masyarakat juga akan belajar. Oleh karena itu, ketika kita sebagai orang tua tidak siap menjadi pendidik, maka anak kita akan menjadi anak yang rusak, gagal.
gagal. Kalau seandainya anak hanya kita serahkan kepada sekolah, pondok pesantren, sehingga mereka semua totalitas yang mengajarkan pendidikan untuk anak kita, maka anak kita akan gagal. Kenapa? Karena banyak kekosongan, yaitu ketimpangan. Kalau seandainya anak itu hanya belajarnya itu di sekolah, maka mereka hanya mendapatkan 1/3 dalam pendidikan, 2/3-nya kalah, sehingga lebih dominannya mereka itu nggak belajar. Maka yang penting itu kita jadikan rumah kita dan sekolah kita itu sebagai tempat pendidikan anak. Sudah mending, berarti kita sudah mendapatkan, anak kita mendapatkan 2/3 dalam pendidikan. Lingkungan masyarakat mungkin kita nggak bisa ngatur, yang bisa pun kita cari lingkungan yang baik saja. Kalau seandainya 3 tempat ini, pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat, semuanya baik, maka akan muncul generasi-generasi yang hebat. Wajar muncul seperti Imam Syafi'i, wajar muncul seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, imam-imam dunia. Kenapa? Karena 3 tempat ini mendukung. Mereka punya orang tua yang mendukung dalam pendidikan, mereka juga punya sekolah, madrasah, kutab, demikian juga sekolah diisi oleh para imam-imam dunia, demikian juga masyarakatnya mendukung. Bahkan zaman salaf bukan hanya masyarakat, pemerintah juga mendukung. Bahkan di Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Abbasiyah itu sudah terakhir, bukan di awal-awal. Ada sebuah kitab penelitian tentang bagaimana manajemen negara dinamakan dengan Daulah Abbasiyah. Di zaman itu gaji untuk para pendidik, gajinya itu 1 bulannya itu 2.000 dinar uang emas. Itu kalau dihitung-hitung sekitar hampir 400 juta. Itu gaji 1 bulan bagi para pendidik. Sekolah sini misalkan sekolah Ibnu Hajar seperti, kalau gurunya gajinya misalkan nggak usah banyak-banyak 10 juta lah gitu, makmur gitu loh. Dia akan fokus, ikhlas insya Allah dalam mengajarkan itu. Kalau gajinya untuk bayar makan saja kurang gitu loh, sehingga ustadznya harus mikir lagi, beli pampers, beli susu untuk anak, nggak bisa fokus gitu. Zaman dulu bahkan ulama-ulama zaman Daulah Abbasiyah, pengarang kitab, ulama yang ngarang kitab itu digaji sama pemerintah, pakainya ditimbang pakai emas. Jadi bukunya itu ditimbang, timbangannya berapa kilo, maka nanti dibayar dengan emas. Kalau satu bukunya tebalnya itu misalkan beratnya 1 kilo, maka orang itu dibayar 1 kilo emas. Dan siapa yang bayar? Pemerintah. Cor-coran pemerintah untuk pendidikan luar biasa. Sehingga ya butuh, namanya pendidikan itu ya butuh 3 ini, butuh keluarga, butuh orang tua, demikian juga butuh sekolah, guru-guru pendidik terbaik, demikian juga butuh lingkungan. Mungkin kita lingkungan nggak bisa mengatur, tetapi ada 2 yang bisa kita jalankan, yaitu rumah kita jadikan sebagai tempat pendidikan, sehingga kita siapkan kita sebagai orang tua itu pendidik. Demikian juga kita siapkan sekolah-sekolah yang bisa mendidik anak kita. Nah itu intinya di kajian kita kali ini, ayo kita kembali, wahai orang tua, wahai ayah dan bunda, kembalilah Anda ke fitrah Anda. Anda itu orang tua. Anda itu orang tua, dan Allah yang memilih Anda sebagai orang tua. Sehingga jangan lari dari pilihan Allah Ta'ala. Anda tidak bisa lari ya, sehingga Anda itu ya orang tua. Sekarang Anda itu sudah naik pangkat, sehingga harus Anda itu ya tanggung jawab terhadap apa yang sudah Anda dapatkan. Maka kalau seandainya Anda itu sekarang sudah punya anak, Anda itu menjadi sosok ayah dan bunda, maka kita harus belajar fikihnya, bagaimana kita itu menjadi sosok ayah dan bunda bagi anak kita. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membicarakan beberapa poin. Saya bacakan intinya dulu, nanti setelah itu kita kaji. Poin yang pertama, anak adalah hadiah Allah terbesar kepada orang tua. Ini ada di tulisan saya, nanti silakan dibaca, tapi sekarang fokus ke pembahasan kita. Anak adalah hadiah Allah terbesar kepada orang tua, hadiah Allah Ta'ala. Kemudian kedua, anak adalah penyejuk hati bagi orang tua. Anak adalah penyejuk hati bagi orang tuanya. Kemudian ketiga, Allah tidak akan salah memilih Anda sebagai orang tua.
Itu murni pilihan Allah Ta'ala, dan Allah nggak mungkin salah memilih Anda sebagai orang tua. Kemudian yang keempat, orang tua adalah pendidik terbaik. Jadi mindsetnya harus kita kembalikan sekarang. Anda itu adalah pendidik terbaik, dan Anda harus pede, Anda itu harus berani, sehingga Anda itu adalah pendidik terbaik bagi anak Anda. Kemudian yang kelima, jadikan rumah sebagai miniatur pendidikan. Ayah dan bunda punya kewajiban untuk menjadikan rumah sebagai miniatur pendidikan. Kemudian yang keenam, jadikan ibu sebagai guru sekolah dan ayah sebagai kepala sekolah. Sehingga di rumah itu siapa gurunya? Gurunya ibu. Siapa kepala sekolahnya? Kepala sekolahnya adalah ayahnya. Kemudian yang ketujuh, orang tua akan diminta pertanggungjawaban akan pendidikan anak. Kalau Anda guru, kalau Anda kepala sekolah, pasti akan dipertanggungjawabkan. Tidak sembarangan menjadi seorang guru dan menjadi kepala sekolah, itu nggak sembarangan. Kemudian terakhir, orang tua jadi-jadian. Bahasanya orang tua jadi-jadian, orang tua nggak siap. Orang tua jadi-jadian adalah sumber kerusakan bagi anak. Jadi nanti kerusakan anak itu masalahnya di orang tua, karena mereka nggak siap untuk menjadi orang tua. Sehingga saya katakan dengan orang tua jadi-jadian. Nah, jadi ini pembahasan yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama, poin pertama yang akan kita bahas, anak adalah hadiah Allah terbesar kepada orang tua. Sehingga ketika Anda diberikan anak oleh Allah Ta'ala, fahami bahwa anak itu hadiah, dan Allah akan memberikan hadiah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ada yang diberikan anak laki-laki, ada yang diberikan hadiah anak perempuan, ada yang dicampurkan laki-laki dan perempuan, ada juga yang tidak dikasih hadiah sama Allah Ta'ala. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 49-50, lillahi mulkus samawati wal ard, kepemilikan Allah kekuasaan di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Nah, setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, yahabu liman yasha'u inatha. Yahabu, yaitu bahasanya itu yahabu, Allah memberikan, yaitu Allah memberikan hadiah spesial bagi kita, inathan, anak perempuan. Sehingga ada di antara keluarga diberikan anak perempuan semua, sehingga dia hanya merasakan bagaimana memiliki anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, ada juga yang Allah berikan hanya anak laki-laki. Ada orang punya 5 anak, semuanya laki-laki semua. Dia tidak merasakan bagaimana menjadi ayah ketika memiliki anak perempuan. Au yuzawwijuhum dzukuranan wa inatha. Ada juga orang yang diberikan campuran, yaitu diberikan anak laki-laki dan perempuan, sehingga dia merasakan bagaimana menjadi ayah ketika kita itu menjadi ayah bagi putri kita, kita menjadi ayah bagi putra kita, karena kita punya putra dan putri. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, ada juga yang Allah jadikan sebagai orang mandul, tidak memiliki anak. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha kuasa. Kalau kita perhatikan ayat ini berkaitan masalah hadiah anak, manusia nanti terbagi menjadi 4 macam. Manusia nanti terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada yang diberikan hadiah hanya anak perempuan, sehingga kita itu tahu, oh karakter anak perempuan itu seperti ini rupanya ya, mendidik anak perempuan itu susahnya seperti ini rupanya. Ada keunikan, karakter perempuan itu ada sesuatu yang unik, sehingga dengan kita memiliki anak perempuan muncul fitrah ke orang tuaan. Oh, saya itu punya anak perempuan, berarti anak saya itu karakternya perempuan itu rupanya seperti ini ya, berarti caranya harus seperti ini. Akhirnya muncul namanya fitrah orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang diberikan hanya anak laki-laki, rupanya anak laki-laki punya keunikan juga, unik, sehingga ketika kita memiliki anak laki-laki muncul fitrah sebagai orang tua. Oh, rupanya anak laki-laki itu karakternya seperti ini ya. Selama ini kita nggak tahu kalau kita nggak punya anak. Nah, itu terkadang ya kita sebagai anak, kita dulu sering protes sama orang tua, bagaimana galaknya orang tua, marahnya orang tua. Rupanya ketika kita menjadi orang tua lebih ganas daripada orang tua kita gitu.
galaknya itu lebih parah, rupanya baru merasakan stresnya kita didik anak kan itu. Berarti kita itu dulu menyebalkan juga kita ini. Nah itu dengan kita itu punya anak, kita akan tahu jerih payah orang tua kita. Masya Allah, rupanya orang tua saya itu didik saya itu mati-matian. Nakalnya saya dulu kayak apa kan itu. Baru merasakan ketika kita itu punya anak, oh Masya Allah ya rupanya punya anak itu seperti ini ya. Ini ada juga yang merasakan anak laki-laki saja. Yang ketiga, ada orang yang dicampurkan, dia punya anak laki-laki, dia juga anak perempuan punya. Sehingga dia punya keunikan, oh rupanya anak laki-laki itu modelnya seperti ini, oh anak perempuan itu modelnya seperti ini, tahu. Sehingga dia itu bisa merasakan semuanya. Yang keempat, ada juga yang Allah jadikan mandul sehingga tidak memiliki anak. Nah, jadi fahami bahwa anak itu hadiah, anak itu hadiah. Tapi fahami, terkadang cara, jadi semuanya itu nanti larinya ke mindset. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah akan anak yang Allah titipkan kepada kita. Hadiah itu akan menjadi berharga karena mindset kita, cara menilai. Hadiah akan menjadi sampah, tidak berharga karena kita tidak bisa menilai. Masalahnya itu bukan besarnya, bukan nominal hadiah yang diberikan, tapi terkadang itu karena perasaan. Mungkin hadiahnya sepele, murah, tetapi karena orang yang diberikan hadiah itu menghargai, menghormati, hadiah itu menjadi spesial. Sehingga terkadang kenapa kok kita ini ya sebagai orang tua nggak bisa bersyukur kepada Allah akan anak yang Allah berikan hadiah kepada kita. Mindset kita melihat anak kita, mindset kita, makanya itu fahami ketika kita itu punya anak, mindset kita itu harus kita rubah. Maksudnya apa mindset kita itu? Mindset kita itu anak kita adalah penyejuk mata kita, itu mindsetnya. Jangan kita mindsetnya itu anak saya itu musibah yang Allah berikan kepada saya. Selama kita mikir anak kita itu musibah, sumber masalah, maka selama itu juga kita nggak akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Oleh itu poin kedua yang akan kita bahas, anak adalah penyejuk hati bagi orang tua. Anak kita itu adalah penyejuk hati, anak kita itu pelipur lara bagi orang tuanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74, doa hamba-hamba Allah yang sejati, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaquluna rabbana, orang-orang yang mereka mengatakan dalam doa-doa mereka, rabbana hab lana min azwajina, Tuhanku karuniakan kepada kami dari istri-istri kami dan dzurriyyatina, anak-anak kami, qurrata a'yunin, penyejuk mata, penyejuk hati. Jadikan istri kami, anak kami sebagai penyejuk mata bagi kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita akan merasa anak kita itu hadiah spesial yang Allah berikan kepada kita selama kita bisa menjadikan anak kita sebagai penyejuk mata kita. Untuk menjadikan anak sebagai penyejuk mata kita, maka mindsetnya harus kita rubah. Jadi yang harus kita rubah itu mindset, semuanya larinya ke mindset kita. Selama kita menganggap anak kita itu musibah, kekurangan, maka selama itu juga kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita jadikan anak kita itu adalah hadiah spesial, anak saya itu adalah manusia sempurna yang Allah berikan kepada saya, niscaya kita itu lebih adem menghadapi tingkah polanya anak kita. Kalau kita memahami firman Allah Ta'ala, misalkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, berarti anak kita itu sempurna. Demikian juga anak kita itu diciptakan dalam kondisi fitrah, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, sehingga anak kita itu sempurna, anak kita itu semuanya baik, semuanya fitrah, nggak ada namanya anak lahir itu rusak, nggak ada. Tapi mindsetnya kita saja yang perlu kita rubah. Mindsetnya kita itu harus kita rubah. Bagaimana caranya? Caranya lihatlah anak dengan kacamata positif, sehingga Anda bisa menikmati anak itu. Tapi jangan melihat anak dengan kacamata negatif.
karena selama itu juga Anda tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Misalkan ya, saya contohkan misalkan ya, kita punya anak kita namanya anak-anak coret-coret tembok, temboknya baru dicat lagi, coret-coret. Aduh, kalau Anda itu mikirnya negatif, kurang ajar anak saya ini, anak nggak bisa diatur, ini tembok baru cat dicoret-coret seperti ini. Kenapa? Karena Anda melihat perbuatan anak coret tembok sebagai perbuatan negatif. Tapi coba kalau Anda mikirkan ya, anak saya Masya Allah hebat sekali bisa coret-coret tembok, berarti anak saya itu pembelajar, belajar terus bagaimana menulis. Nanti ada masa di mana anak saya itu tahu cara menulis yang benar. Itu kan butuh proses kan gitu. Akhirnya apa? Anak-anak kalau coret tembok, bagus nak, mantap, coret-coret lagi. Nah itu. Nah, caranya seperti itu. Akhirnya apa? Nanti anak itu akan tahu ada masanya di mana bukan di tembok rupanya cara menulis yang benar. Nah, ini akan dia itu akan menulis di kertas dan bagus nanti tulisan mereka. Nah itu kan berarti kan cuma dirubah sedikit mindsetnya itu. Kalau Anda pengen menjadikan anak itu harus nulisnya langsung di kertas, tulisannya bagus, rapi, nggak bisa. Perlu proses untuk sampai ke tingkatan itu perlu proses. Lah anak kita ketika masih berproses, kalau kita itu melihat kekurangan, ya anak kita nggak akan hebat. Tetapi kalau kita menikmati prosesnya anak kita dalam menuju kesempurnaan, kita itu senang. Seperti misalkan ginilah, anak kita ketika awal kali belajar bicara, kan ngomongnya kan sembarangan, belepotan. Pertanyaan, Anda melihat ini kekurangan atau kelebihan? Kelebihan kan, senang kan? Anda dengan kesalahan itu kan senang. Masya Allah, anak saya sudah mulai belajar ngomong walaupun keliru-keliru. Senang kita karena nanti akan ada masa di mana anak kita itu kan benar ngomongnya. Bisa dipahami ya, paham ya? Tapi kalau Anda itu pengennya langsung anak itu ngomong langsung benar kayak kita, wah berarti anak ini keliru, ini anak ini kurang ajar, ini anak ini kurang semua, nggak ada yang benar anak kita ini. Kenapa? Karena Anda mengharapkan sempurna langsung. Anak saya itu langsung sempurna tanpa proses gitu. Tetapi kalau Anda itu melihat prosesnya, Anda menikmati prosesnya, niscaya anak kita itu spesial. Anak kita mencoba misalnya kreatifnya anak kita, yo hebatnya anak kita itu, saking kreatifnya itu, kan itu pembelajar anak kita ini. Sampai panci saja bisa jadi kapal-kapalan di rumah itu, sapu saja bisa jadi kuda-kudaan, kan luar biasa anak kita. Sampai rumah jadi kapal pecah kan istilahnya itu hebat. Anak kita itu luar biasa gitu, kreatif. Cuma itu masih proses gitu, kreatifnya itu masih proses. Sehingga apa? Sehingga coba tatap anak kita, lihat anak kita itu dengan kacamata positif. Misalkan gini, ada anak, nanti karakter anak kan beda-beda. Ada karakter anak itu sukanya ngomong terus, mulutnya itu sampai mumpluk lah istilahnya itu, ngomong terus anak kita ini nggak pernah diam gitu. Kalau Anda melihat dengan kacamata negatif, wah anak saya cerewetnya, naudzubillah itu, nanti tuanya jadi apa anak saya? Anak saya musibah kalau seperti ini. Coba kalau Anda itu ganti kacamatanya digantilah gitu. Kalau Anda itu plus, ya kacamatanya plus. Keliru kacamata min, ya nggak bisa lihat kan gitu. Jadi kacamata itu yang benar cara melihatnya. Kalau seandainya Anda melihat anak Anda itu ngomong terus cerewet, coba kacamatanya, wah anak saya itu calon-calon ustadz ini, calon-calon motivator. Karena ustadz itu harus bisa ngomong. Ustadz diem saja terus kapan nyampaikan ilmu kan gitu. Ada orang-orang yang hebatnya itu di lisan, pembicara yang handal. Nah itu mungkin anak-anak saya ini pintar ngomong, ini mungkin calon jadi ustadz ini anak saya ini, bagus ini kan gitu. Sehingga kita melihatnya itu senang gitu dengan anak kita, walaupun mangkal juga terkadang kita itu. Makanya menghilangkan mangkalnya itu dengan cara melihat kacamata positif. Contohnya misalkan gini, ada anak yang karakternya itu keras kepala, nggak bisa diatur. Bapaknya ngomong sekali, merintahkan sekali, dibantah dari A sampai Z, nggak bisa ditekuk. Saya punya anak seperti itu. Saya punya anak modelnya kayak itu, nggak bisa ditekuk. Kalau sudah ayo sampai pusing juga kita sebagai orang tua. Tapi bagaimana cara menghilangkan stresnya kita ini melihat anak seperti ini? Maka lihat anak dengan kacamata positif. Ini anak saya ini calon-calon pemimpin, pemimpin yayasan, kepala sekolah. Ini orang karakternya seperti nggak bisa ditekuk sama bawahannya kan itu, sehingga dia itu menjadi pemimpin. Kalau pemimpin orangnya cuma ikut-ikutan, yo nggak bisa jadi pemimpin. Pemimpin itu orang yang siap memperjuangkan keinginan dia kan itu, pendapatnya dia, bertarung untuk mempertahankan pendapat, itu biasa, itu namanya pemimpin.
Maka itu maksudnya apa? Coba sih lihat anak itu dengan kacamata positif. Niscaya kita itu akan menikmati anak kita. Anak kita itu spesial. Tapi kalau kita lihat anak dengan kacamata negatif, selama itu juga Anda mungkin akan menganggap anak Anda itu produk gagal. Jadi produk gagal dari Allah Ta'ala. Misalkan gini ya, ini coba semua nanti antum mungkin merasakan, karena ini sebenarnya mindset pendidikan kita yang rusak sebenarnya itu. Kita itu dirusak sama sistem pendidikan. Pendidikan kita itu merusak mindset kita. Coba di sistem pendidikan kita, ini saya jadi coba sistem pendidikan kita itu, Anda kalau melihat anak di positifnya dia, kehebatan dia, potensi dia, atau di kekurangan dia. Jadi anak kita, bukan hanya anak kita, Anda pun juga sama. Kita semua manusia itu pasti punya kelebihan, kita juga punya kekurangan. Semua kita, bukan hanya anak kita, kita juga sama. Manusia itu ibaratnya kampak, ada sisi tajam, ada sisi tumpul, dan itu yang Allah Ta'ala ciptakan. Pabriknya itu bikin kampaknya sudah seperti itu, sudah ada sisi tajam, sisi tumpul. Pertanyaan, kalau kita beri kampak, ini kampak mau kita pakai, mau kita manfaatkan, kemudian mau kita asah dulu. Pertanyaan, yang diasah yang mana? Ini kan ada sisi kayak ini, sisi tajamnya atau sisi tumpulnya yang diasah. Sabit misalkan, nanti punya sabit itu untuk ngarit itu yang diasah yang mana? Sisi tajamnya atau sisi tumpulnya? Bener gak? Sisi tajamnya bener gak? Coba kita lihat ya, sekarang prakteknya. Kalau anak pulang sekolah, dia bawa rapot, nilainya kita lihat. Ini Anda sebagai orang tua sekarang ini, ada nilai anak yang nilainya itu hitam sekali. Bagus berarti nilainya kan, Masya Allah, hitam sekali kan, berarti hitamnya tua. Oh, berarti nilai bagus 10, ini 9, 10. Nanti ke bawah-bawah ada yang merah, sekali. Misalkan matematika kan jeblok anaknya itu nilainya sampai 20 misalkan ya. Sekarang ini ada nilai 100, ada nilai 90, ada nilai 20 misalkan. Sekarang saya tanya, sekarang Anda sebagai orang tua, yang Anda lihat yang mana? Yang 20 kan, berarti ada yang baik, ada yang buruk kan. Sekarang saya tanya, yang diasah yang mana nanti? Coba, nah kamu ini harus dimanfaatkan, dimaksimalkan. Yang dimaksimalkan yang mana? Yang 20. Anak sudah di sekolah, benar belajar matematika. Nah, aduh nilai matematika kok jeblok seperti ini. Kamu les sorenya. Sudah di sekolah muntah-muntah lihat guru matematika, belajar sorenya les, pingsan itu anak itu. Coba ya, praktiknya kan kita antum semua pikirannya seperti itu, karena mindset pendidikan kita itu ya seperti itu, merusak citra pendidikan. Coba kalau seandainya mindsetnya antum ganti sekarang, nah bos, nilai kamu yang paling bagus hafalan Quran nih, top antum, hafalan Qurannya sampai nilainya 10, wes kamu fokus ngafal Quran saja nak, yang lain segera lulus wes pokoknya itu. Akhirnya apa? Belajar akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi anak. Benar nggak? Kenapa kok belajar sekolah itu menyebalkan? Ya, bahasa saya bayangkan ini, menyebalkan. Antum terima atau tidak? Sekolah itu menyebalkan. Tandanya apa menyebalkan? Coba kalau lulus sekolah, apa yang dikerjakan sama anak-anak kita? Konvoi, pesta, kayak orang itu keluar penjara pokoknya itu. Karena memang sekolah itu kayak penjara, kita dipaksa untuk menguasai sesuatu yang kita nggak mampu kan itu. Karena itu kekurangan kita, akhirnya menjadi menyebalkan, membosankan. Tapi kalau seandainya kita itu difokuskan sesuatu yang itu potensi kita, itu kelebihan kita, maka sekolah akan menjadi sesuatu yang sangat mengasyikkan. Seneng gitu loh mas, itu kayak kita itu ngasah ya. Ini kalau kita itu punya sabit, kita punya kampak, yang diasah itu si tajamnya, kita nih nggak capek ngasah, sedikit saja tajam, asahnya juga masih bagus, enaklah ngasah itu. Tapi sekarang coba, kalau sisi tumpulnya yang antum asah, ya kan? Tangannya ngapal sampai sobek tangannya itu, sampai asahnya sampai terputus, nggak akan bisa tajam selama-lamanya.
Kenapa? Karena kita itu keliru, mindsetnya itu keliru, ngasahnya itu kebalik gitu itu. Pengennya dua-duanya sisi itu tajam semua, nggak bisa. Wong perusahaannya bikinnya sudah seperti itu. Pengennya anak kita itu kayak Superman menguasai semua bidang, nggak bisa. Allah sudah menciptakan anak kita itu potensinya di sini, nggak bisa dipaksakan. Coba kalau kita ini yang namanya orang tua yang lebay, ini bahasa ini. Jika ada ayah yang alay, maka itu bahasanya itu. Kalau dalam dunia pendidikan itu muncul ayah-ayah yang abai, ayah-ayah nggak peduli, ibu-ibu yang lebay, terlalu obsesi. Biasanya kan di sekolah, di dunia pendidikan itu yang paling semangat obsesinya itu ibu, mak-mak itu yang paling masya Allah. Kalau masalah dunia anak, pendidikan anak, bapaknya nggak peduli, bapaknya penting kerja wis pokoknya, yang penting urusan pendidikan urusan ibu lah, mak-mak kan itu. Sama mak-mak, anak itu juga cuma dijadikan sebagai obsesi, gengsi ketika ngobrol dan ngerumpi saja kan itu. Sehingga anak-anak itu kan dipaksa sama uminya, mak-mak itu untuk apa? Nak, kamu harus bisa ini, supaya saya nanti kalau cerita ngerumpi sama teman-teman itu saya bisa membanggakan kamu kan gitu. Obsesi saja gitu. Kalau sudah bapaknya itu abai, mak-maknya itu lebay, maka nanti akan muncul anak-anak yang alay. Ya, seperti anak-anak kita gitu. Mentalnya nggak kuat. Nah, maka itu intinya apa? Intinya kalau seandainya kita itu ya bisa mengasah sisi tajamnya anak kita itu patutnya di mana sih gitu. Itu pendidikan luar biasa dan hasilnya maksimal. Kita itu ya terlalu lebihnya, kita terlalu orang tua yang lebih. Kita itu pengen anak saya itu kayak Superman, sehingga anak saya kalau hafalannya pengen kayak Sesudes, hadisnya kayak Syalbani, nanti anak saya jihadnya kayak Khalid bin Walid, anak saya dagangnya kayak Abdurrahman bin Auf. Otaknya pecah anak kita ini. Kenapa? Sesudes saja nggak bisa dia menjadi alul hadis, tapi dia masalah Al-Quran jago, rujukan sampai menjadi imam dunia. Syalbani, beliau kalau dalam masalah hadis luar biasa, tapi beliau bukan ahli dagang, beliau bukan seorang pedagang yang hebat. Beliau punya lah itu jualan apa untuk perbaikan jam, tapi beliau bukan orang kaya sebagai seorang pedagang, bukan. Demikian juga nggak semua ulama berjihad di medan pertempuran, semuanya punya potensi masing-masing. Pengennya anak kita itu apa? Anak kita itu spesial, kayak Superman menguasai semua bidang, sehingga bahwa semuanya diasah. Yang tumpul saja juga diasah, luar biasanya di kita kan itu, sehingga sangat menyebalkan dunia pendidikan itu. Kita merasakan lah, maka termasuk antum itu korban pendidikan semua antum itu. Karena saya juga korban pendidikan itu, saya itu korban juga itu, karena konsep pendidikan kita seperti ini. Nah itu coba sekarang kita rubah, sehingga pendidikan itu fokusnya kepada potensi anak kita. Nak, kamu hebatnya di mana sih? Saya pelajari, nak, kamu itu hebatnya di bahasa. Kamu kalau bahasa top nilai kamu itu, dan kamu senang, wes kamu fokus itu saja. Kamu bisa memperjuangkan Islam dengan bahasa yang kamu miliki. Ada anak yang sukanya tawuran misalkan sama-sama sekarang ini. Oh senang, kamu tawuran pinter, bagus itu, potensi antum mujahid, tinggal dilatih saja menjadi seorang mujahid itu. Seorang mujahid butuh orang-orang yang mentalnya berani seperti itu kan gitu. Nah kalau mujahid mentalnya itu penakut, lihat darah muntah-muntah, nggak bisa berjihad. Tapi butuh orang-orang seperti ini. Terkadang orang-orang seperti ini dia itu punya potensi tapi nggak ketemu jalannya gitu, sehingga kenakalan itu apa? Potensi yang belum ketemu jalannya. Jadi makanya akhirnya anak itu nakal. Kalau seandainya anak itu ketemu jalannya, potensi ketemu, anak itu akan baik, akan hidup anak itu. Nah itu kenapa kok di sekolah, di pondok pesantren, anak itu kayak layamutu fiha wala yahya, nggak hidup nggak mati anak itu ya. Kenapa seperti itu? Karena dia itu membosankan. Ibaratnya ginilah, ikan dipaksa untuk naik pohon, monyet dipaksa untuk berenang. Kalau ikannya nggak mampu naik pohon, anak saya itu nakal itu, anak saya goblok lah, bodoh anak saya itu. Demikian juga kalau monyet nggak bisa berenang, yang disalahkan monyetnya. Monyet ini nggak bagus, ini nggak pinter ini. Kelirunya antum yang menempatkan anak itu di tempat yang salah, mindsetnya itu. Tapi coba kalau seandainya ikan taruh di air, berenang dengan indahnya, Anda akan melihat ikan itu produk yang luar biasa yang Allah telah ciptakan.
Tapi kalau Anda itu melihat monyet ketika naik pohon, Anda akan bersyukur, luar biasa kehebatan monyet. Nah itu selama Anda melihat kehebatan ikan pada naik pohon dan kehebatan monyet ketika berenang, selama itu juga Anda akan mengatakan monyet dan ikan produk gagal dari Allah Ta'ala. Nah kita apa maksudnya itu? Biar anak kita itu menjadi penyejuk mata kita, coba sih kita itu lihat anak kita dengan kacamata positif. Sehingga apa? Sehingga kita itu bisa menjadikan anak kita itu sebagai penyejuk mata. Misalkan gini, kalau anak kita misalkan anak namanya dunia anak ya isinya bermain, bertengkar, rebutan mainan dan yang lain, itu dunia anak. Kalau seandainya Anda menikmati dan ini dilihat sebagai kelebihan, maka kita itu ya biasa saja melihat seperti itu, nggak terlalu takut lah, nggak terlalu wah lah, nggak terlalu khawatir. Kenapa? Karena masa itu akan berakhir. Masa itu akan berakhir. Misalkan gini, anak-anak kita kecil-kecil mereka pengen bermain layangan, wajar dan bagus. Anak pengen bermain layangan itu bagus. Jangan sampai orang tua sudah jenggotan main layangan, ini jadi masalah ini. Orang sudah jenggotan main layangan misalnya, berarti masa kecilnya terampas. Ya kan? Seperti orang tua coret-coret tembok kampung misalkan. Kenapa nggak dulu ketika masa kecil dia coret-coret tembok kan itu? Karena masa kecilnya dirampas sama orang tuanya. Nah itu intinya, kalau kita ingin menjadikan anak kita itu sebagai penyejuk mata, Anda harus bisa menjadikan anak Anda itu, yaitu melihat anak itu dengan kacamata positif. Tinggal apa? Tinggal Anda. Jadi yang masalah itu sebenarnya Anda, bukan anak loh. Nah itu sumber masalah pendidikan itu orang tua, bukan anak. Anak kita itu luar biasa, anak kita itu hebat-hebat. Tetapi yang menjadi sumber masalah itu adalah orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya itu fokusnya pada kekurangan, sehingga melihat anak itu cuma kekurangannya saja. Kalau ditanya misalkan orang tua ketika mendaftarkan anaknya ke sekolah, coba ditanya sama gurunya, Pak, anak bapak kelebihannya apa? Nggak ada kelebihannya Ustaz. Kekurangannya, wah semua kurang semuanya Ustaz, nggak ada yang lebih anak saya itu. Nah, ini kan jadi masalah, kok kekurangan semua yang dilihat kan gitu. Berarti kacamata Anda itu yang jadi masalah gitu. Coba kalau seandainya orang tua mengatakan, Ustaz, anak saya itu kelebihannya kalau urusan analogi pinter anak saya itu. Sehingga kalau saya ngomong sering dibantah sama anak saya, itu pinternya di situ kan itu. Nah, itu. Nah, berarti itu kelebihan. Maka akhirnya apa? Orang tua atau gurunya itu nanti, oh ini berarti kelebihan, tinggal diarahkan saja, diasah. Dan Islam butuh orang-orang seperti itu gitu loh. Nah, sehingga maksudnya itu apa? Selama ini mindset pendidikan kita itu keliru. Kelirunya di mana? Karena Anda itu melihat sisi kekurangan. Kacamata yang Anda pakai itu nggak bener kacamatanya itu, keliru kacamatanya itu. Kalau memang Anda itu penyakit matanya min, yuk beli kacamata yang min kan gitu. Keliru kacamata Anda itu. Nah itu intinya, lihatlah anak dengan kacamata positif. Anak itu hebat. Allah tidak mungkin gagal dalam menciptakan anak. Anak kita itu luar biasa, sempurna Allah telah menciptakan. Kemudian poin yang ketiga yang akan kita bahas, anak, Allah tidak akan salah memilih Anda sebagai orang tua. Nah, jadi ketika Anda diberikan hadiah anak, Allah itu tidak mungkin keliru. Maksudnya apa? Memang Anda itulah orang yang paling layak dititipi amanah sama Allah Ta'ala. Anda itu manusia terbaik versi Allah Ta'ala. Tapi kita nggak pede dengan pilihan Allah Ta'ala, sehingga karena kita nggak pede, akhirnya kita serahkan kepada sekolah. Sekolah itu cuma versi Anda, bukan versinya Allah Ta'ala. Sedangkan Anda wahai orang tua, itu versinya Allah, dan pilihan Allah nggak mungkin keliru. Nah itu Allah ketika memberikan risalah kerasulan, kenapa kau yang diangkat menjadi rasul terakhir itu Nabi Muhammad, kenapa nggak yang lain? Akhirnya kan orang-orang kafir Quraisy kan protes. Kalau seandainya yang dijadikan rasul itu minal qaryataini azim, dua orang paling kita hormati di dua kota, yaitu di Mekah kemudian sama di Taif. Di Mekah itu Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Kalau seandainya yang jadi rasul itu Al-Walid, kita terima, cocok sesuai dengan harapan kita. Akhirnya dibantah sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, intinya di Rasul Al-An'am, ketika mereka orang-orang kafir Quraisy protes, kenapa kok Muhammad yang diangkat? Siapa Muhammad? Orang miskin dia itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa idza ja'athum ayatun, ketika orang-orang kafir datang kepada mereka ayat Al-Quran,
qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Mereka mengatakan kami nggak akan beriman sama Rasul itu kecuali kami juga dikasih kerasulan. Kalau kami dikasih kerasulan, kami dikasih wahyu, kita beriman sama dia Muhammad. Maka Allah Ta'ala mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih tahu kerasulan itu ditaruh di mana. Siapa yang paling berat menjadi rasul? Allah yang lebih tahu daripada kalian. Demikian juga Allah yang lebih tahu siapa yang akan diberikan anak sama Allah Ta'ala. Kenapa kok anda yang jadi pilihan gitu? Kenapa kok anda yang diberikan anak? Kita mungkin punya tetangga, kita punya teman yang mereka orang-orang sehat, orang-orang kaya, orang-orang pintar, tapi mereka malah nggak punya anak. Saya ada jamaah, suami istri semuanya dokter top lah itu, sampai jadi direktur di rumah sakit. Orang-orang top, suami istrinya dokter-dokter hebat. Qadarullah nggak punya anak, padahal semuanya dokter dan semuanya normal, nggak ada yang sakit, diperiksakan kemana-mana normal semua, tapi mereka nggak punya anak. Tapi subhanallah, kok anda yang dipilih gitu? Anak dikasih kepada anda, berarti memang anda itu dipilih sama Allah Ta'ala. Maka harus pede, saya itu pilihan Allah Ta'ala, saya itu orang tua yang dipilih sama Allah Ta'ala, saya itu orang hebat, saya itu karena Allah milih saya. Sehingga kita itu harus pede sebagai orang tua. Kita itu harus pede. Janganlah gara-gara gelar, gara-gara sekolah. Orang tua dulu, nenek moyang kita itu dulu orang kampung, orang petani, nggak punya sekolah mereka, tapi mereka bisa mendidik kita. Kenapa kok gara-gara sistem pendidikan kita kuliah dan yang lainnya, akhirnya sistem pendidikan rusak semua seperti ini? Wong dulu orang tua kita itu, mereka punya anak 10 saja, mereka semuanya bisa hidup semua. Dan orang tua kita itu ya dulu itu, nenek moyang kita, mereka punya anak banyak, mereka bisa punya rumah masing-masing. Orang tua yang bikinkan rumah. Nah sekarang kita kuliah S1 sampai dokter, rumah saja masih kontrak gitu loh. Anaknya punya anak, semuanya masih nggak punya rumah semua gitu loh. Kenapa kok pendidikan seperti ini gitu? Coba orang-orang kampung gitu ya, orang-orang tua nggak pernah sekolah, mereka nggak makan bangku sekolah, tapi mereka punya cita-cita setiap anak dibikinkan rumah. Hebatnya mereka itu, dan mereka bisa hidup, dan mereka terkadang banyak orang tua yang nggak punya utang. Nah kita yang kuliah-kuliah seperti ini, yang pendidikan kita itu sudah top-top, hidupnya utang semua gitu, nikah saja utang gitu terkadang gitu, maharnya ngutang lagi, masya Allah gitu, semuanya utang semua kita ini kan itu. Kenapa seperti ini? Karena lemah, mindsetnya kita itu rusak gitu, mindsetnya kita itu. Nah itu intinya kalau kita itu yakin bahwa Allah itu nggak salah memilih saya sebagai orang tua. Memang saya itu manusia terbaik untuk anak saya yang bisa merawat anak saya yang bisa mendidik anak saya yang bisa menjadikan anak saya anak soleh, dan saya yang bisa membawa anak saya ke surga. Itu saya, bukan sekolah, bukan pondok pesantren. Pondok pesantren, sekolah itu hanya mitra saya, sehingga saya tidak akan memberikan totalitas pendidikan anak saya kepada sekolah, enggak, mereka hanya bantu saya. Tetapi pendidikan anak itu saya yang bisa. Nah, sehingga orang tua harus berani seperti itu sekarang. Kita harus berani, kenapa? Karena kita itu pilihan Allah Ta'ala. Sedangkan sekolah, hatta sekolah terbaik lah itu pilihan anda, yang mana pilihan anda itu bisa salah, bisa benar untuk anak anda. Tapi kalau pilihan Allah nggak bisa salah. Oleh itu apa sekarang kewajiban kita sebagai orang tua, mari kita bangunkan lagi fitrah keayahan dan keibuan. Kita itu adalah ayah. Sebenarnya jiwa ayah itu menempel di kita, nggak bisa dilepaskan. Allah itu ya, subhanallah ya, ini kalau kita lihat ya, maksud itu Allah dalam menciptakan itu nggak main-main. Allah ketika menciptakan anak kita, walaupun anak kita itu bodoh, semua kita itu kan bodoh ketika dilahirkan. Sebagaimana Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi semuanya bodoh, nggak tahu apa-apa. Kita itu bodoh, tapi kita dibebankan tugas berat sama Allah Ta'ala. Malaikat saja nggak dibebankan tugas seperti kita. Kita diciptakan untuk apa sama Allah Ta'ala? Kita diciptakan untuk menjadi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ini malaikat ditugaskan untuk ini juga. Tapi malaikat nggak ditugaskan yang kedua. Kita ditugaskan yang kedua, yaitu kita ditugaskan selain kita menjadi hamba, kita juga ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah.
kami akan jadikan makhluk untuk menjadi khalifah, pemakmur bumi. Malaikat nggak bisa menjadi khalifah, jin nggak bisa menjadi khalifah, kita yang bisa menjadi khalifah, manusia. Pertanyaan di sini, manusia itu bodoh, innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu zalim, manusia itu bodoh, tapi mereka diberikan tugas yang luar biasa beratnya. Kita itu berat tugasnya, tugas kita melebihi malaikat. Tugasnya manusia hidup di bumi ini, kita itu melebihi malaikat, jadi nggak main-main tugasnya kita. Maka Allah ketika menciptakan kita dalam kondisi kekurangan, kita harus sempurna karena tugas kita berat. Maka Allah tidak pernah lupa untuk memberikan perangkat. Perangkatnya Allah siapkan semua, jadi kita nggak perlu khawatir. Kita itu bodoh, tapi kita sudah diberikan perangkat untuk menjadi orang yang berilmu. Karena menjadi orang yang menjadi hamba tadi yang beribadah, dan kita menjadi khalifah nggak bisa tanpa ilmu. Maka apa? Maka Allah menyiapkan perangkat. Allah berikan kepada diri kita pendengaran, penglihatan, dan akal sebagai alat untuk belajar. Nah, itu setelah Allah telah menciptakan manusia itu dalam kondisi bodoh, yaitu tadi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi bodoh semua. Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Tapi Allah memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan akal supaya kalian bisa bersyukur. Sehingga kita itu bodoh diciptakan, tapi kita punya perangkat untuk belajar. Kita sudah ada alat belajar. Setelah itu kita dikasih fitrah lagi, fitrah pembelajar. Jadi kita punya minat kuat untuk belajar sampai akhirnya kita menjadi manusia sempurna. Maka fahami ya, tidak mungkin Allah memberikan tugas kepada makhluk tanpa Allah berikan sarana. Pasti Allah akan berikan sarana untuk bisa menjalankan tugas itu, karena Allah tidak mungkin lupa. Demikian juga Anda, tidak mungkin Allah memberikan anak kepada Anda sehingga Anda menjadi orang tua kecuali sarananya Allah berikan kepada Anda. Anda itu dikasih sarana sama Allah Ta'ala, yaitu apa? Fitrah keorangtuaan, fitrah keayahan, fitrah kebundaan, itu ada. Contoh misalkan ya, saya sebagai seorang ayah ya, dulu yang saya masih belum menikah, saya dulu masih bujang. Ketika saya menikah, muncul kepribadian, muncul kejiwaan untuk menjadi sosok suami. Sehingga mulai belajar, oh saya sekarang sudah menjadi suami, saya punya tanggung jawab sekarang. Sehingga kalau seandainya saya itu tidak menjalankan tugas ini, saya akan bertanggung jawab nanti di hari kiamat terhadap istri saya. Seorang wanita juga seperti itu, dulu masih bujang, ketika menikah muncul kejiwaan menjadi sosok seorang istri. Saya itu sekarang istri, saya punya tanggung jawab. Akhirnya apa? Orang menyempurnakan, saya ingin menjadi sosok suami terbaik, saya menjadi istri terbaik. Setelah itu ketika kita naik pangkat menjadi sosok ayah dan bunda, kita ketika menjadi sosok seorang ayah, pasti muncul keayahan itu muncul dalam diri kita. Pasti nggak mungkin tidak. Demikian juga sosok keibuan itu muncul dalam jiwa ibu. Itu namanya fitrah yang Allah telah berikan. Sehingga akhirnya apa? Muncul keayahan dalam diri kita. Saya itu ayah sekarang, saya punya anak. Sehingga saya harus menempatkan diri saya sebagai seorang ayah. Saya punya tanggung jawab untuk bekerja, saya punya tanggung jawab untuk mencintai anak saya, menyayangi. Itu muncul sendiri gitu. Dan itu namanya bekal yang Allah telah berikan kepada kita. Demikian juga bang, kewajiban mendidik itu tiba-tiba muncul dalam diri kita gitu. Yang awalnya kita nggak punya tanggung jawab karena kita nggak punya anak, setelah itu muncul. Kita sudah mulai mikir, walaupun orang tua, hatta orang tua yang istilahnya itu bahasa kasar bajingan tengik lah istilahnya itu. Ketika dia punya anak, mikir juga dia, wah bagaimana nanti anak saya kalau masuk neraka jahanam. Wes saya bajingan tengik, anak saya nggak boleh jadi bajingan tengik lah gitu. Orang-orang tua itu muncul fitrah gitu. Nggak pengen namanya orang tua, nak kamu harus jadi bajingan tengik lebih daripada saya. Nggak mungkin. Pengennya anak saya itu menjadi anak baik. Hatta walaupun bapaknya rusak seperti apapun gitu. Karena apa? Itu fitrah ayah gitu. Jadi fitrah itu muncul dan itu Allah yang memunculkan. Nah kita apa? Anda itu manusia terbaik. Anda itu pendidik terbaik bagi anak Anda. Tinggal kita itu pede saja, kita itu berani. Sayangnya itu apa? Kita itu nggak pede, minder kita itu menjadi sosok ayah. Sehingga apa? Sehingga kita itu ya akhirnya sosok ayah jadi-jadian kita itu nggak pede kita dengan sosok ayah. Bondo nekat lah kita itu, bonek semua itu, nekat menjadi sosok ayah gitu. Kalau kita itu pede, saya sekarang mau punya anak, saya insya Allah menjadi ayah terbaik saya.
Sehingga apa? Ya saya siapkan saya menjadi seorang ayah itu seperti apa. Saya siapkan, saya pelajari sosok menjadi seorang ayah itu seperti apa. Akhirnya ketika nanti kita punya anak dan kita itu sudah siap menjadi ayah terbaik, kita sudah siap menjadi ibu terbaik bagi anaknya. Dengan cara apa? Ya dengan cara mindsetnya itu antum harus pahami bahwa Anda itu pilihan Allah Ta'ala, bukan sekolah. Yang dipilih sama Allah itu Anda, bukan sekolah. Sedangkan sekolah, pondok pesantren kan pilihan Anda. Yang pilihan Anda itu bisa benar bisa salah, tapi kalau pilihan Allah tidak mungkin meleset. Maka itu orang yang paling bisa mendidik anak, seorang anak ya orang tuanya, bukan sekolah, bukan pondok pesantren. Orang tuanya yang bisa mendidik. Orang tua yang bisa menjadikan anak itu anak soleh, itu adalah orang tuanya, bukan sekolah. Maka fahami bahwa Allah tidak akan salah dalam memilih Anda sebagai orang tua. Anda itu adalah orang tua terbaik yang dikasih oleh Allah Ta'ala, yang diberikan tugas oleh Allah Ta'ala. Maka kalau seperti ini, yaitu kalau kita fahami seperti ini, maka orang tua adalah pendidik terbaik. Yaitu bab berikutnya, jadikan Anda itu sebagai pendidik terbaik. Saya sudah dipilih sama Allah Ta'ala, sehingga hadiah sudah dikasih sama Allah Ta'ala, saya akan jaga hadiah ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi anak kita itu aset, anak kita itu luar biasa. Antum perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika Anda melihat banyak orang-orang yang gak bisa punya anak. Stres orang gak punya anak, tapi orang punya anak tambah stres lagi. Jadi terkadang itu ya, orang gak punya anak pingin punya anak. Wah, kalau saya punya anak bahagia saya. Setelah punya anak stres juga itu. Rupanya punya anak itu menyebalkan juga gitu loh. Enggak mudah punya anak kan itu. Nah itu intinya apa? Anda itu adalah pendidik terbaik. Maka kewajiban mendidik itu kewajibannya orang tua, bukan kewajiban sekolah, bukan kewajiban pondok pesantren. Kewajiban mendidik itu adalah kewajiban Anda, karena Anda itu pilihan Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yaitu keluarga itu masih istri dan anak. Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan adibuhum wa allimuhum, ajarkan adab kepada anak dan ajarkan ilmu kepada anak. Jadi pendidikan yang berat nanti bagi orang tua. Nah itu ketika pendidikan itu berat, maka kita harus kerjasama sama sekolah. Tapi pahami ya ucapan saya, kita itu kerjasama, bukan pasrah bongkoan kepada sekolah. Jadi kalau pendidikan itu pasrah bongkoan, Ustadz, anak saya tak sekolahkan di sini, tak bayar SPP-nya berapa, mau minta SPP berapa, yang penting anak saya pulang jadi anak soleh. Kurang ajar Anda, enak sekali Anda itu. Kerjanya cuma bikin anak saja Anda itu, enak sekali kan itu. Sedangkan didik anak silakan kepada orang lain. Guru sekolah saja punya anak juga mereka kan itu. Pusing juga mereka mikir anaknya sendiri saja pusing kan gitu. Suruh mikir anaknya Anda, enak sekali Anda kan gitu. Jadi sekarang bukan seperti itu, tapi Anda itu sama sekolah itu kerjasama, sehingga kayak mitra. Karena sebenarnya apa? Dalam pendidikan itu ada dua tugas berat, yang itu kalau kita sendiri berat kita menjalankan. Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan adibuhum wa allimuhum, ajarkan adab. Tugasnya kita dalam mendidik anak itu apa? Ajarkan adab, ajarkan ilmu. Urusan adab ini sebenarnya tugasnya orang tua, sedangkan masalah ilmu tugasnya sekolah. Kalau zaman dulu Nabi Muhammad semua yang menjalankan, beliau bisa. Maka itu dunia pendidikan itu fahmi ya, dunia pendidikan itu ada dua tugas yang harus dijalankan, semuanya berat. Termasuk kita didik anak, kita didik anak, demikian juga Anda sekolah didik anak didik Anda. Ada dua tugas yang itu berat sekali. Dua tugas itu berat semua. Kalau dulu Nabi Muhammad menjalankan semua, Rasulullah menjalankan dua-duanya. Kalau sekarang kalau kita sendirian, kita nggak mampu, orang tua nggak mampu. Maka itu caranya bagaimana? Dua ini dibagi, yang satu tugasnya orang tua, yang satu tugasnya sekolah. Yaitu apa? Yaitu tugas pendidikan itu ada dua. Sebagaimana Allah Ta'ala ketika mengutus para nabi dan rasul, pasti mereka memiliki dua misi besar, nabi dan rasul ketika diutus. Seperti misalkan Allah Ta'ala berfirman, nanti di banyak ayat ada,
Di antaranya misalkan di surat Al-Jum'ah misalkan ya. Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang telah mengutus seorang nabi dari kalangan orang ummi. Ummi itu orang Mekah. Seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatihi, yang rasul ketika datang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim, ini yang kedua, yang berat ini. Wa yuzakihim, mengajar, membersihkan jiwa mereka. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sebelum mereka diselamatkan sama Nabi, mereka berada pada kesesatan yang nyata. Nanti dari ayat ini, demikian juga nanti di surat Al-Imran ada juga, nanti surat Al-Baqarah ada juga, ada beberapa ayat lah. Maka nanti para ulama mengatakan bahwa tugas kerasulan Nabi ketika diutuskan tugasnya mendidik. Demikian juga Anda sebagai sekolah, Anda juga mendidik. Demikian juga Anda wahai orang tua, Anda itu mendidik. Dunia pendidikan itu harus menjalankan dua perkara yang nanti disebutkan dalam kaidah ulama, namanya tasfiyah dan tarbiyah, atau sering dinamakan juga namanya takhliyah dan tahliyah. Jadi dunia pendidikan itu butuhnya dua. Yang pertama tasfiyah, pembersihan jiwa, tazkiyatun nufus. Yang kedua tarbiyah, pengisian jiwa. Jadi pembersihan kemudian pengisian, itu namanya tasfiyah dan tarbiyah. Ini tugas berat semua. Maka kalau mendidik kita itu dua-duanya kita jalankan, mungkin orang tua nggak mampu. Terus bagaimana caranya? Caranya kita kerjasama sama sekolah. Cara mendidiknya itu kita kerjasama sekolah, pondok pesantren. Terus apa yang kita bagi? Orang tua memegang tugas tasfiyah atau tazkiyatun nufus, itu tugasnya orang tua. Sedangkan sekolah tugasnya adalah tarbiyah, mengisi. Contohnya gini, ini kita lihat ini, misalkan saya contohkan ini gelas. Saya pengen minum dengan gelas ini. Gelas ini saya memanfaatkan untuk minum. Caranya bagaimana supaya gelas ini bisa saya manfaatkan untuk minum? Maka ada dua cara. Yang pertama, gelasnya harus dicuci, dibersihkan, disiapkan. Kenapa? Karena gelasnya kotor, harus dibersihkan. Kalau sudah bersih baru diisi. Antum mau ngisi apa? Mau diisi air putih, mau diisi teh, atau terserah diisi apa, yang penting konten kebaikan lah. Ketika gelas yang sudah bersih diisi teh, setelah itu diminum, maka minuman yang kita minum dari gelas itu bermanfaat, baik, karena minumannya itu bermanfaat. Tapi kalau gelasnya belum dicuci, sudah diisi teh, padahal gelasnya masih kotor, banyak kuman, banyak bakteri, orang minum jadi sakit. Berarti teh yang baik, susu yang baik, madu yang baik menjadi racun. Masalahnya bukan di minumannya, masalahnya di wadahnya belum siap. Masalahnya di wadahnya. Nah, maka kegiatan mendidik itu butuh dua ini juga, disiapkan tempatnya, wadahnya disiapkan, namanya tasfiyah, kemudian setelah itu baru diisi. Yang menyiapkan wadah ini orang tua. Jadi orang tua itu yang menyiapkan wadah. Anak itu disuruh, yaitu yang bisa menjadikan anak itu cinta sama ilmu, cinta sama Allah, cinta sama Quran. Anak kita itu takut hanya kepada Allah Ta'ala. Anak kita itu punya adab sama gurunya. Itu orang tua. Itu orang tua. Setelah anak itu sudah jadi, sudah siap, bawa ke sekolah, guru tinggal ngajari. Guru itu tinggal ngisi. Tinggal mau diisi apa? Al-Quran, hafalan Quran, atau diisi misalkan fikih, atau diisi bahasa Arab, atau diajari, gampang, karena anak itu sudah siap. Nah, yang menjadi masalah kita ini, antum bawa anak ke sekolah, gelasnya masih kotor dari tong sampah, sehingga tugasnya sekolah itu yang pertama bersihkan dulu, dimotivasi anak itu untuk cinta sama ilmu, anak itu senang belajar, anak itu punya adab sama guru. Ini sudah butuh waktu bertahun-tahun ini. Setelah itu ngejar target untuk ngajari, waktunya nggak cukup. Akhirnya apa yang di sekolah kita ini, fahaminya di sekolah kita ya,
Di sekolah kita tasfiyahnya disingkirkan karena nggak cukup waktunya. Akhirnya anak diajari aja wis, pokoknya nilainya bagus. Masalah rusak nanti anak itu urusan orang tua kan itu. Nah itu fahami ya, ini ucapan para ulama ya, fahami, penting. Sebagai orang tua harus faham. Ilmu yang dipelajari oleh anak kita, termasuk kita. Ilmu yang dipelajari, ilmu baik, ilmu agama yang dipelajari sama anak kita di sekolah Islam, di pondok pesantren, bisa menjadi nur penerang kehidupan anak dan bisa menjadi nar yang akan membakar anak di neraka jahanam. Nah, coba pahami ini ucapan saya, penting loh, ini sebagai peringatan semua. Ilmu yang dipelajari bisa menjadi nur dan bisa menjadi nar. Jadi bisa menjadi nur, bisa menjadi nar. Ilmu yang dipelajari, ilmu agama yang dipelajari bisa menjadi nur, cahaya penerang kehidupan anak, atau bisa menjadi nar yang membakar, api yang membakar diri anak nanti di neraka jahanam. Masalahnya di mana? Bukan ilmu yang diajarkan, bukan Al-Quran yang disuruh menghafal, bukan hadis yang disuruh menghafal, bukan bahasa Arab, bukan itu bagus semua. Tapi yang menjadi masalah itu hatinya anak kita belum siap. Hati anak kita itu masih kotor, sehingga ketika ilmu dimasukkan dalam hati anak kita, padahal anak kita itu hatinya kotor, maka ilmu itu akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Itu berarti masalahnya di pembersihannya belum maksimal. Coba misalkan ya gini, anak kita hafal Quran sampai 30 juz, mungkin juara 1, tetapi motivasinya supaya mendapatkan hadiah. Itu kan motivasi bahaya. Ini kan masalah tasfiyahnya masih kotor anak kita. Baca Quran tujuannya untuk mendapatkan hadiah, bukan untuk mencari ridho Allah Ta'ala, kan jadi masalah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Thalathun awwalu man tusya'aru bihin nar." 3 golongan pertama yang dibakar di neraka jahanam. Di antaranya orang yang hafal Quran. Tapi dia menghafal Quran bukan untuk Allah Ta'ala. Niatnya supaya dikenal sebagai seorang pinter. Ilmu yang dia pelajari, hafalan Quran, malah menjadi penyebab azab di neraka jahanam. Masalahnya di mana? Masalahnya di hati, bukan Al-Quran yang jadi masalah. Jiwanya belum siap. Maka masalah jiwa ini, pembersihan jiwa, itu tugasnya orang tua. Coba aja kalau lihat Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i kenapa belajarnya menggebu-gebu? Luar biasa semangat belajarnya. Yang mendorong dia untuk belajar, yang motivasi dia itu siapa? Ibunya. Ibunya. Ketika sudah menggebu-gebu, Imam Syafi'i baru disuruh berangkat belajar ke orang lain. Nah itu fahami ya, jangan semua itu serahkan kepada sekolah. Maka orang tua tugasnya adalah motivasi, tugasnya adalah mengajarkan adab, supaya anak itu hormat kepada guru, supaya anak itu mencintai temannya, supaya anak itu menghormati ilmu, supaya anak itu cinta sama Allah, supaya anak itu cinta sama Rasul, anak itu cinta sama Al-Quran. Kalau anak sudah bisa seperti ini, bawa ke sekolah, guru tinggal ngajari saja. Kalau guru tinggal ngajari, gampang, setelah itu cepat hasilnya dan maksimal. Sekarang jadi masalah ya, anak mau diajari tidur, anak mau diajari loncat pagar kan itu, bolos. Anak diajari pura-pura sakit, lo terus ngajari apa antum? Seperti kayak botol yang masih tertutup disegel, antum harus nuntak air ke situ, ya nggak bisa, harus buka dulu. Nah untuk membuka ini tugasnya orang tua. Nah, jadi makanya pendidikan, kewajiban orang tua sebagai pendidik terbaik itu kalau bisa orang tua itu menyiapkan wadah saja. Kalau insya Allah kalau kita itu seperti itu lebih ringan. Anda yang menyiapkan wadah, Anda bikin anak Anda itu cinta sama Al-Quran. Kalau sudah menggebu-gebu cintanya sama Al-Quran, pengen belajar Al-Quran, Anda nggak bisa ngajari, carikan guru untuk mengajari. Nggak usah Anda paksakan Anda yang ngajar. Kalau Anda nggak bisa ngajar, nggak usah ngajar. Tetapi untuk menjadikan anak cinta sama Quran, cinta sama ilmu, tugasnya Anda, bukan tugasnya guru. Nah, jadi kalau bisa dibagi antara tugasnya Anda dengan tugasnya sekolah. Ini sampai jam kita lanjutkan sedikit ya.
Saya negaskan. Setelah itu pembahasan selanjutnya, jadikan rumah sebagai miniatur pendidikan. Yaitu kalau kita ingin terjun dalam dunia pendidikan, maka solusinya apa? Wahai orang tua, wahai ayah bunda, jadikan rumah Anda sebagai tempat pendidikan. Maka rumah itu disiapkan untuk tempat pendidikan bagi anak. Tapi pendidikan fahami ya, enggak kayak sekolah. Sekolah itu ya biar sekolah gitu. Belajar matematika, belajar ini, itu biarkan di sekolah. Kalau sudah masuk di rumah, itu sudah sekolahnya di rumah, ya gayanya gaya rumah. Anak itu belajar bagaimana bantu orang tua. Anak itu di rumah belajarnya dengan apa? Belajarnya dengan cara dia itu bangun tidur, membersihkan kamar. Dia ya kegiatan rumah lah, itu namanya sekolah di rumah itu kayak gitu. Belajar adab, anak itu belajar bagaimana menghormati orang yang lebih tua, sayang kepada adik, itu namanya pendidikan di rumah. Sedangkan di sekolah itu pendidikan otak semua, kognitif semua. Sedangkan di rumah itu pendidikan karakter, pembentukan itu nanti di rumah. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita itu bisa bagus sendiri di rumah? Maka jadikan rumah sebagai tempat pembelajaran, sekolah pertama. Oleh itu ada seorang penyair mengatakan al-ummu madrasatun atau madrasatul ula in a'dadtaha a'dadta sya'ban tibal a'raqi. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Maka siapkan sekolah yang handal, nanti akan lulus juga generasi yang handal. Kalau rumah tidak bisa menjadi miniatur pendidikan, maka gagal pendidikan itu. Nah, terus bagaimana cara mendidik di rumah? Maka poin yang berikutnya, jadikan ibu sebagai guru sekolah dan jadikan ayah sebagai kepala sekolah. Nah, jadi ayah dan bunda itu tugasnya beda-beda. Ayah sebagai kepala sekolahnya, sedang ibu sebagai gurunya. Terus apa tugasnya kepala sekolah sama guru? Maka tugasnya beda-beda. Guru, yaitu berarti ibu, yang dibutuhkan adalah kuantitas waktu, durasi waktu membersamai anak. Sedangkan ayah yang dibutuhkan adalah kualitas waktu. Maksudnya apa kualitas waktu itu? Waktunya membersamai anak nggak lama, tapi setiap ada kesempatan nasihat, pendidikan. Itu namanya ayah. Kayak kepala sekolah lah. Kepala sekolah itu kan nggak mungkin membersamai anak didiknya. Yang membersamai setiap kelas itu kan gurunya kan gitu. Kepala sekolah itu yang bikin misi. Kepala sekolah itu yang bikin jaringan keluar. Kepala sekolah itu yang bertanggung jawab evaluasi. Itu namanya kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah ketika dia itu di sekolah, yang dibutuhkan itu bukan durasi waktunya harus dekem di sekolah terus, enggak seperti itu. Tetapi yang dibutuhkan itu kualitas waktu. Sehingga setiap ada kesempatan, evaluasi gimana perkembangan pelajaran di rumah, ada masalah apa, bagaimana tentang hasilnya dari program yang dicanangkan itu berhasil atau tidak. Itu namanya guru, dan itu tugasnya ayah. Sedangkan yang membersamai anaknya, dibersamai terus, itu tugasnya ibu. Maka dari itu sekolah di rumah itu yang punya visi misi itu adalah ayah. Nah itu apa? Kalau di rumah itu ayah dan bunda sering duduk, ayahnya ditanya, ya ini misinya apa? Anak mau dibawa kemana ini? Sembuh ya, sementing saya kerja cari duit ya semuanya itu urusan mak lah itu. Nah, kayak supir ada keneknya itu. Pak supir mau kemana? Terserah kenek lah gitu. Repot kalau seperti ini kan gitu. Kenek kan yang membersamai ini kan penumpangnya. Supir kan dia yang terus menjalankan roda kehidupan kan gitu. Tapi dia tahu jalurnya kemana, kapan waktunya istirahat, kapan seperti ini, kapan, semuanya supir. Ya, tapi dia nggak mungkin ngobrol sama penumpang. Ini ada masalah ini, yang ngurusi semuanya itu adalah keneknya. Tetapi supir itu yang punya misi. Nah itu dalam rumah itu duduk, suami istri duduk. Suami yang mengarahkan, Dek, ini saya pengen anak saya sekolahnya modelnya kayak gini, nanti targetnya seperti ini, gini, modelnya gini. Nanti yang menjalankan istrinya. Nah, berarti tugas bapak itu berat loh. Tugas ibu juga berat, bukan bikin anak saja tugasnya, enak sekali bikin anak kan gitu. Setelah bikin anak, punya anak ini berat sekali tugasnya, nggak main-main kan gitu. Maka coba orang tua itu sama ayah dan bunda itu sering duduk ngobrol tentang pendidikan anak. Sehingga jangan, karena kalau
ibu-ibu itu nggak direm sama ayahnya, nanti obsesinya terlalu tinggi. Dan itu di dunia pendidikan hampir semua seperti itu. Yang semangat untuk anak itu biasanya mama, akhirnya terlalu semangat, overdosis nanti. Ibu-ibu itu overdosis kan itu. Nah ketika overdosis, antum kepala sekolahnya itu diam saja, ya rusak nanti anak-anak kita kan itu. Harus ada dievaluasi, sehingga dudukkan, rapatkan. Jadi ayah dan bunda itu sering diskusi tentang pendidikan anak, tapi ayah itu yang memegang kendali. Jangan semuanya serahkan kepada ibunya. Jadi perbedaan nanti antara ayah dan bunda di rumah itu, kalau ibu yang dibutuhkan adalah kualitas waktu, kuantitas waktu, durasi waktu yang lama membersami anaknya. Sedangkan ayah yang dibutuhkan adalah kualitas. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, ayah adalah sang raja tega, sehingga mendidik mental itu ayahnya, dia itu ayahnya. Sedangkan ibu yang membasuh luka. Ya, jadi pahami di sini itu. Jadi yang menempa mental itu adalah ayahnya, sehingga ayah itu raja tega. Ibu itu yang membasuh luka. Misalkan gini, ini anak sudah mulai dewasa tapi mentalnya masih kayak anak-anak, serahkan ke ayah, ya ini tolong anak dididik supaya mentalnya menjadi anak pemberani. Nah sini tempeleng sama bapaknya, dia gitu loh ya, gitu. Diajak kemana, dilihatkan itu mental sebagai laki-laki loh, kamu jadi laki-laki itu seperti ini. Nangis nanti anaknya itu, dimarahi sama bapaknya, nangis. Ketika sudah nangis, ibunya datang membasuh lukanya. Abi kamu itu sayang lunak sama kamu, abi kamu itu pengen kamu itu jadi anak baik kan itu. Sehingga apa? Moni rasa jengkel anak ketika ditempa sama bapaknya, dibasuh lukanya sama ibunya. Kalau yang terjadi kan enggak, ibunya jadi provokator sekarang ini kan itu, umatnya itu. Bapaknya pengen anaknya mentalnya kuat, ibunya, nak bapak kamu itu enggak sayang sama kamu, kurang ajar kan itu. Kok malah provokator supaya anak benci sama bapaknya kan itu. Terkadang ayah itu ya namanya kita, laki-laki itu enggak banyak ngomong. Namanya kepala sekolah itu kayak gitu, kepala sekolah banyak ngomong malah wibawanya turun. Kita itu banyak diam laki-laki, tapi apa? Kita pengen anak kita itu pemberani. Anak kita itu harus menjadi orang yang hebat, masa itu mentalnya kuat. Contohnya misalkan gini ya, saya contohkan misalkan, kalau kita punya kasus anak kita itu dibully. Namanya dunia bulian, di dunia pendidikan itu di mana saja ada. Hatta di sekolah Islam, hatta pondok pesantren, nggak mungkin lepas dari dunia pembulian. Nabi Yusuf saja dibully sama saudaranya sendiri sampai dimasukkan sumur. Kehidupan dunia itu seperti itu. Dunia itu kayak hutan belantara, isinya cuma predator ya, jadi binatang yang dia menjadi predator atau menjadi binatang buruan. Nah tinggal anak kita mau jadi apa, binatang buruan yang akan dibully sama orang-orang atau ya dia akan membuli kan gitu loh. Jadi tinggal, nah terkadang gini, kalau kasus ini yang sering ya sampai ini sering menjadi pertanyaan bagi orang tua, bagaimana kalau anak dibully. Nah, ketika anak kita dibully, oh yang tampil itu ibunya, was kayak kebakaran gitu, pokoknya seperang nanti isinya itu, nggak terima, datang ke sekolah ngamuk dan yang lainnya. Itu kan mental perempuan kan gitu. Sedangkan ayah nggak seperti itu. Ayah itu kalau anak dibully nih, sini nak, sakit nggak ditempelin sama temen? Sakit, ya rasakan. Terus bagaimana itu? Kamu harus belajar bagaimana cara menjadi orang kuat. Ayo sini tak latih taekwondo, bela diri. Itu namanya ayah seperti saya kayak gitu. Nah itu anak saya belajar taekwondo semua gitu dari kecil. Saya dulu juga pusing juga, anak pulang sekolah nangis, sekolah nangis. Apa ini cengeng semua kayak gini kan itu? Oh istri saya ngamuk-ngamuk, itu harus diselesaikan. Mana orang tuanya yang beli? Ngapain kamu ngurusin mereka kan itu? Anak saya harus kuat. Akhirnya sampai belajar taekwondo sudah kuat, akhirnya bisa bilang, nah sudah ya kamu sudah belajar, fahami ya. Pokoknya kamu tidak boleh bully teman kamu. Kamu tak ajarkan belajar taekwondo itu, tak fasilitasi supaya kamu punya mental. Kamu jangan zalim. Kamu sampai bully teman kamu, kamu tak sikat pokoknya kamu itu. Nah, itu pesan saya kayak itu. Tapi kalau kamu dibully, nah itu. Kalau kamu dibully sabar. Kalau sudah tidak sabar, sikat pokoknya. Dan saya didik kayak gitu. Namanya laki-laki, bapak didik kayak gitu. Pokoknya nak, sikat pokoknya kalau kamu sudah tidak kuat. Oke, bagus. Wah, kayaknya bener.
temennya yang suka bully disikat sama anak saya kan, sudah belajar taekwondo kan, ditendang kepalanya, nangis kan itu loh. Akhirnya pulang cerita, Bi, itu tak sikat tak tendang itu. Ah mantap, bagus. Laki-laki itu seperti itu. Yang penting kamu jangan memulai. Ya, kalau kamu mulai, kamu tak sikat kamu itu. Tapi kalau kamu dibully, lawan. Jadi apa, kita yang mendidik, dan itu siapa itu? Laki-laki yang bisa didik seperti itu. Mental gitu loh. Jadi supaya anak kita itu punya mental yang kuat ketika bertarung di dunia. Karena dunia kita itu ganas. Jangan dikira dunia kita itu aman-aman saja. Dunia itu kayak hutan belantara. Kita lemah yuk, kita akan dimangsa sama serigala, akan dimangsa sama singa. Ya. Tapi apa? Kita punya mental, sehingga ketika ada serigala yang memangsa, kita berani untuk melawan. Nah, jadi kita harus seperti itu. Yang melatih mental itu adalah ayah. Sehingga ayah itu harus punya porsi dalam mendidik anak. Maka itu orang-orang Arab ya. Orang-orang Arab kalau saya lihat karakternya mereka, orang Arab itu karena ayahnya itu tampil dalam pendidikan ya. Anak-anak orang Arab itu nggak ada namanya penakut. Yang mereka takuti hanya ayahnya. Sama siapa saja nggak pernah takut mereka ini. Pendidikan sejak kecil karena mereka dilatih sama ayahnya. Orang Arab itu ya, masya Allah ya, kalau saya lihat mereka itu ya, ketika saya di Yaman, namanya ayah kalau sama anaknya nggak ada namanya anak itu disayang-sayang kayak kita digendong, nggak seperti itu. Anak mereka itu, mereka nggak pernah gendong anak, itu walaupun ini nggak syar'i juga. Tapi maksudnya apa? Pendidikan kerasnya ayah itu yang menjadikan anak mereka itu pemberani, nggak pernah takut, kecuali hanya sama ayahnya takutnya. Dan orang Arab karakternya kayak gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ayah itu tampil. Nah, itu ayah itu harus tampil. Jangan sampai pendidikan hanya ibunya saja. Karena kalau hanya ibunya saja, mentalnya lemah. Dan Indonesia, ini sayangnya itu, Indonesia itu dari survei orang-orang luar negeri terhadap Indonesia, Indonesia itu adalah negeri ibu tanpa ayah. Sehingga karakter orang Indonesia paling mudah dijajah. Kenapa? Karakternya kayak perempuan. Kalau sudah dikasih hadiah, klepek-klepek kita ini kayak perempuan lah, digombalin jatuh hatinya itu. Karakternya orang Indonesia kayak gitu. Sehingga orang Indonesia itu suka dijajah. Paling mudah jajah itu orang Indonesia. Karena nggak punya pendirian kita ini. Orangnya ngalahan, orang Indonesia karakternya ngalahan, nggak enakan. Sehingga kalau ada penjajah masuk Indonesia mau melawan, nggak enak lah, mau saya sudah dikasih duit kan gitu. Kayak perempuan karakternya itu. Kenapa? Karena karakter orang Indonesia itu pendidikannya ketemu sama perempuan terus. Di rumah yang tampil ibunya, sekolah TK yang ngajar ya ustazah gitu. SD ya ketemu sama mak-mak lagi kan gitu. Sampai dewasa ketemu sama mak-mak terus itu. Nah, itu jadi masalah. Sehingga apa? Harus ayahnya itu tampil untuk mendidik karakter kuat sehingga anak kita itu bisa mentalnya itu mental kuat. Nah, jadi ayah itu adalah sang raja tega, sedangkan ibu itu pembasuh luka. Nah, itu kalau ada masalah itu ayah suruh tampil. Ini masalah berat bisa untuk anak kita. Anak susah misalkan dia, ya ayahnya suruh tampil. Ya itu anak, tolong diselesaikan masalahnya. Oke, ayahnya tampil. Ya, setelah itu nanti ibunya yang demi. Nah, jadi seperti itu. Misalkan gini, dalam kaidah kita sebenarnya kita ya, namanya anak kalau sudah 15 tahun atau sudah balik, dia itu sudah harus hidup mandiri. Harus hidup mandiri sehingga nafkah sudah tidak wajib. Nah, itu orang tua ya, orang tua itu memberikan nafkah sampai kapan kewajibannya? Sampai anak itu balik. Kalau anak itu sudah balik, maka tidak ada kewajiban memberikan nafkah, karena anak itu harus mandiri. Nah, sekarang kalau kita lihat anak kita sudah balik masih belum bisa mandiri, terus bagaimana supaya anak kita itu dewasa? Ayahnya tampil, ayahnya didik. Nak, sini, kamu sekarang sudah balik belum? Sudah, Bi. Kamu sudah balik sekarang ya, kamu di rumah ini ngontrak ya, Fahmi, kamu di rumah ini ngontrak, jangan sembarangan kamu macam-macam di sini. Kamu ngontrak, bayar, sehingga kamu kerja. Mulai kamu itu kerja, pikir cari duit seperti apa. Jangan cuma bisanya minta. Di sini kamu bukan bos di rumah ini, kamu makan cuci piring sendiri. Di sini itu kamu ngontrak, karena saya nggak wajib memberikan nafkah kepada kamu. Nah, nanti ketika dimarahi sama bapaknya nangis, ibunya datang. Ayah kamu itu baik sekali, ayah kamu itu pengen kamu itu menjadi orang yang hebat. Akhirnya kok anak itu mentalnya kuat gitu loh, pendiriannya itu kuat anak kita itu. Jangan malah ibunya itu, wah memang ayah kamu itu kurang ajar nak gitu. Ayah kamu itu nggak sayang sama kamu itu, ya akhirnya malah pecah
perpecahan antara ayah dan anaknya kan itu, karena ibunya kan. Sehingga masih itu apa? Ya itu yang bisa melatih mental itu ayahnya. Ayahnya harus datang, harus hadir dalam pendidikan. Kemudian ketiga bedanya juga itu lisannya ayah itu sakti. Namanya kepala sekolah itu kalau sekali ngomong semuanya diam semua. Kepala sekolah kan gitu. Sedangkan hebatnya guru empati. Sehingga empatinya ibu itu sebagai terapi bagi anak. Maka itu apa? Kehebatan guru kepala sekolah kalau di sekolah itu ngomong. Kalau sudah kepala sekolah yang ngomong, wah itu berarti masalah penting. Takut semua wes pokoknya kalau sudah kepala sekolah yang ngomong. Tapi kalau yang guru ngomong itu sudah biasa. Kita dulu ketika sekolah mau bu guru ngomel kayak apa ya biasa gitu loh. Kenapa? Karena nggak ditakuti. Omongan guru itu nggak ditakuti. Tapi kalau kepala sekolah, kita dipanggil kepala sekolah di kantor, gemeter hati kita kan itu. Deg-degan mau apa ini kan itu. Padahal cuma diajak ngobrol saja biasa kan itu. Tapi kita ketakutan. Tapi kalau kita dipanggil sama guru, wali kelas, biasa sekali. Wong sudah terbiasa ketemu kan gitu. Maksudnya apa di sini itu? Jadikan urusan nasihat, omongan itu serahkan kepada ayah. Maka mak-mak itu nggak usah banyak ngomong. Ngomong semakin banyak ngomong, semakin ibaratnya itu nggak didengar sama anak. Anak itu tidak akan menjadikan omongan ibu sebagai standar kehidupan. Yang akan dijadikan sebagai pedoman kehidupan itu adalah omongan ayah. Ini pahami ini, bukan ibu. Nah itu kalau ibu banyak ngomong sampai mumpluk lah masa itu mulutnya itu, anak tidak akan menjadikan omongan ibu sebagai pedoman hidup. Yang akan didengar itu siapa? Ayahnya. Kalau sudah ayah ngomong, ucapan ayah ini akan menjadi patokan hidup bagi anak. Maka itu coba lihat ya di Al-Quran. Al-Quran itu kenapa kok nasihat yang Allah sebutkan itu mesti nasihat ayah. Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada putranya. Nabi Yakub memberikan nasihat kepada putranya. Kenapa kok Luqman Al-Hakim? Kenapa enggak istrinya? Kenapa enggak istrinya Luqman memberikan nasihat kepada putranya? Kenapa Luqman? Karena memang bahasa ayah, lisannya ayah itu lebih sakti untuk anak daripada lisannya ibu. Ibu itu bukan yang ngomong, tapi ibu itu yang empati. Nah, jadi ibu itu yang mengajarkan empati. Jadi empati itu kayak terapi bagi anak. Tetapi kalau ayah, jadi lisan ayah itu sakti, sedangkan empati ibu itu adalah terapi. Jadi empatinya ibu itu yang mengajarkan empati, sayang, ngalah, kemudian sabar, itu adalah ibunya. Sedangkan omongan yang baik, omongannya itu menjadi standar kehidupan, itu harus ayah yang ngomong. Nah, jadi lisannya ayah itu luar biasa. Itu disebutkan oleh ada seorang peneliti, seorang wanita, dia meneliti di Al-Quran tentang diskusi antara orang tua dengan anak, dan dia mendapatkan bahwa di Al-Quran ada 17 tempat diskusi orang tua kepada anak. Dari 17 tempat ini, 14 tempat diskusinya ayah kepada anak. 14 tempat loh. Kemudian 2 tempat diskusinya ibu kepada anak. Kemudian 1 tempat diskusinya dua-duanya kepada anaknya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa omongan nasihat yang terbanyak di Al-Quran itu nasihat ayah kepada anaknya, bukan nasihat ibu kepada anaknya. Misalkan anak mau mondok, misalkan ya, anak ketika mau mondok, ayah yang ngomong, didudukan dulu, nak, kamu mondok. Ketika kamu mondok, ingat ya, di pondok itu seperti ini loh nak, kamu harus sabar, kamu juga harus kuat menghadapi teman-teman kamu, ini, yang ngomong ayahnya. Setelah itu apa? Biarkan anak itu di pondok, jangan ibu yang ngomong, yang nasihati itu ayahnya. Dan ayahnya pun harus tegas ngomongnya itu, jangan kepala sekolah itu jangan bercanda, ngomong tegas ketika memang itu penting sebagai shock terapi bagi anak. Akhirnya apa? Anak ketika nanti dia itu hidup, pesannya orang tua ayah ini menjadi pesan kehidupan. Sampai cerita ya, ada cerita Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak berzina, kan masuk kamar, setelah itu ibu yang selama ini merawat dia kan tergoda, sampai akhirnya wanita itu masuk kamar juga, setelah itu dikunci. Allah Ta'ala mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu punya hasrat untuk berzina sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga sama Nabi Yusuf juga manusia biasa yang punya syahwat. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Laula arra'a burhana rabbi,
Jika seandainya bukan Nabi Yusuf melihat keutamaan tanda-tanda kebesaran Allah, niscaya Nabi Yusuf akan jatuh dalam perzinaan. Sekarang pertanyaan di sini, apa burhan Allah, burhan Rabbi yang dilihat sama Nabi Yusuf? Sebagian ahli tafsir mengatakan Nabi Yusuf ketika mau berzina, dia melihat sosok ayah di pikirannya, di mana ayahnya pernah ngomong, "Nak, jadilah kamu anak soleh." Ini akan menjadi pedoman hidup sampai akhirnya Nabi Yusuf tidak jadi berzina. Kenapa? Malu nanti kalau ketemu sama ayahnya, ayahnya tahu kalau dia itu berzina. Setelah itu sosok ayah yang muncul di pikiran Nabi Yusuf, nasihat omongan ayah dulu, padahal kan gak lama Nabi Yusuf ketemu sama Nabi Yakub. Setelah itu Nabi Yusuf dilempar dalam sumur kan, tapi itu menjadi petuah kehidupan. Omongan ayah itu gak main-main. Maka itu ayah itu kalau bisa jadikan ucapan ayah itu kayak air hujan yang terus menyirami kan itu. Jadi jangan sampai ucapan ayah itu kayak halilintar, jediar, tapi nggak menghidupkan gitu. Tetapi seperti air hujan terus. Nah, kamu harus kayak gini. Nah, kamu harus kayak ini. Kamu sebagai laki-laki harus kayak gini. Nah, kamu perempuan harus kayak gini. Seperti itu ayah yang ngomong. Nah, itu ayah harus tampil dalam pendidikan. Jangan lari dari pendidikan. Tampil. Kemudian yang poin berikutnya, orang tua akan diminta pertanggungjawaban akan pendidikan anak. Jadi Anda, wahai orang tua, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Bagaimana Anda mendidik anak Anda. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan ucapan bagus. Beliau mengatakan waqala ba'du alal ilmi, ini saya sebutkan di kitab beliau Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Beliau mengatakan waqala ba'du alal ilmi, sebagian ulama mengatakan innallaha subhanahu wa ta'ala yas'alul walid an waladihi, Allah akan bertanya kepada orang tua tentang anaknya di hari kiamat, qabla ayas alal walad an walidihi, sebelum Allah bertanya tentang anak kepada orang tuanya. Fa innahu kama anna lil abi ala ibni haqqan. Kenapa? Karena sebagaimana anak punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua juga punya kewajiban untuk mendidik anak. Jadi fahami maksudnya gini, ucapan beliau itu maksudnya gini. Ada dua sisi di sini ya, orang tua, anak. Orang tua punya kewajiban, anak juga punya kewajiban. Orang tua wajib mendidik anak, anak wajib bakti sama orang tua. Ini pahami ya? Jadi semuanya punya kewajiban. Orang tua wajib mendidik anak, anak wajib mendidik bakti kepada orang tua. Kalau seandainya kalau seandainya misalnya ada anak yang gagal tidak bisa bakti sama orang tua, nah kewajiban ini mana pertama kali yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala? Yang pertama kali akan ditanya itu yang mana? Maka Imam Qayyim mengatakan orang tua yang pertama kali disidang sama Allah Ta'ala, dia akan ditanya tentang kewajiban mendidik anak sebelum anak disidang oleh Allah tentang kewajiban dia bakti kepada orang tua. Jadi kalau ada anak yang durhaka yang disidang pertama kali orang tuanya, dia mendidik anaknya enggak? Sebelum anaknya disidang karena dia itu durhaka. Kenapa? Karena anak durhaka kepada orang tua kebanyakan karena orang tua tidak pernah mendidik. Jadi masalahnya itu di orang tua. Sehingga jangan kenakalan itu dialamatkan hanya kepada anak. Kenakalan anak, terkadang bahasa harus kita rubah. Kenakalan orang tua, bapak-bapak nakal nih kita sekarang itu. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang nakal kita ini sekarang ini. Sehingga apa? Kenakalan bukan hanya anak nakal, tapi orang tua juga banyak yang nakal. Kenapa? Karena orang tua tidak menjalankan kewajiban dia. Sehingga apa? Sehingga orang tua akan ditanya pertama kali tentang pendidikan anak sebelum anak ditanya tentang baktinya kepada orang tua. Kemudian pembahasan terakhir, orang tua jadi-jadian akan menjadi sumber kerusakan bagi anak. Nah, jadi kalau kita itu nggak siap menjadi orang tua karena kita itu jadi-jadian, kita nggak siap menjadi sosok orang tua, maka itu sumber kerusakan bagi anak. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, bagus ucapan beliau, Masya Allah, ini ucapan beliau di kitab beliau Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Ini pelajaran bagi kita, ingat ya, ini bagus ini. Beliau mengatakan faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu, siapa yang menyanyiakan pendidikan anaknya terhadap apa yang bermanfaat bagi anak, watar sudah, dan orang yang abai terhadap anak,
Waqad asa'a ilaihi ghayatul isaa'ah, maka dia telah nakal kepada anaknya. Orang tua seperti ini telah merusak anaknya. Wa aktsarul auladi innama ja'a fasaduhu min qibalil aba', rusaknya anak kebanyakan dari sisi orang tuanya. Wa ihmaluhum lahum, dan orang tua enggak peduli dengan anak. Wa tarki ta'limihim, dan orang tua meninggalkan pendidikan untuk anaknya. Faraiduddin wa sunanihi, baik kewajiban agama ataupun sunnah-sunnah dalam agama. Fa'adauhum sigharan, orang tua menyanyiakan anak ketika masih kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'uhum kibaran, sehingga ketika dewasa orang tua enggak mendapatkan hasil dari kesolehan anaknya. Setelah itu beliau mengatakan, bagus cerita, paham ini. Kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq, ada sebagian orang tua yang mencela anaknya karena durhaka. Jadi ada anak yang durhaka, akhirnya orang tua marahi anaknya, kenapa kamu itu durhaka? Apa kata anaknya? Maka beliau mengatakan, faqala, maka anaknya mengatakan, ya abati, bapakku, innaka aqaqtani saghiran, dulu kamu durhaka kepada saya ketika saya masih kecil. Fa'aqaqtuka kabiran, maka saya akan menjadi durhaka kepada kamu ketika engkau dewasa, ketika engkau tua. Jadi ketika orang tua punya anak masih kecil enggak dididik, maka nanti anak itu ketika orang tua sudah tua renta, anak itu akan durhaka. Wa adaqtani walidan, engkau telah sia-siakan saya ketika saya masih kecil. Fa adaqtuka syaikhan, maka saya pun akan sia-siakan engkau wahai bapakku ketika engkau sudah tua. Nah itu intinya berarti apa? Berarti kalau orang tua enggak siap menjadi orang tua dalam mendidik anak, dalam kewajiban sebagai ayah atau kewajiban sebagai ibu, maka itu sumber kerusakan bagi anaknya. Oleh itu intinya yang merusak anak itu bukan lingkungan, yang merusak anak itu bukan HP, yang merusak anak itu bukan Google, yang merusak anak itu bukan game, tapi yang merusak anak itu adalah orang tua. Nah itu kalau ada anak kecanduan HP, bukan HP yang disalahkan, bukan HP yang disidang sama Allah Ta'ala, tapi yang disidang oleh Allah adalah orang tuanya. Kemana orang tuanya? Kalau ada anak-anak di jalan-jalan, orang-orang ngepang gitu, orang-orang jalanan itu, bukan teman-teman mereka yang disidang sama Allah Ta'ala, tapi orang tuanya kemana? Sehingga orang tua yang akan disidang sama Allah Ta'ala di hari kiamat. Nah itu kita menjadi orang tua itu tugas yang berat. Maka ketika menjadi orang tua itu tugas berat, siapkan diri kita untuk menjadi sosok ayah terbaik untuk anak kita. Ya di sini, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada benarnya dari Allah Ta'ala, ada kesalahan mulai dari kesalahan saya, dan saya minta maaf kalau ada bahasa-bahasa yang tidak layak. Tetapi terkadang penting, bahasa-bahasa seperti itu penting untuk menyadarkan kita sebagai orang tua. Gimana?